Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Sebelum Bro Billy sharing, aku mau tanya dulu, penasaran. Lahirnya tahun berapa ya? Nggak enak gitu ya. Aku sekarang berasa sudah mulai tua. Masa sih? Kalau ngeliat agent-agentku yang tambah muda gitu, aku sekarang berasa tua. Aku lahir tahun 98 teman-teman. Tahun 98. Tahun 98. Ya ampun. Masih milenial lah ya. Belum Ya, Gen Z ya. lah. Selisih 2 tahun aja kok sama Bu Mika ini. Iya. Isi 2 tahun. Iya sudah. Ini mudah sekali Bu ya. Aduh, aku gimana gitu rasanya. Bro, gimana nih ceritain, masih muda loh. Dari ini kan masih kuliah semester awal kok bisa gitu loh. Udah nggak sabar aku mau ini tanya. Oke. Kok bisa Oke. jatuh cintanya sama Prudential? Yang masih sangat muda sekali. Oke. Tak ceritain dulu ya teman-teman ya. Lebih ke background dulu ya mereka ya. Boleh. Kalau Bu Mika ya. Soalnya lah. Oke, teman-teman, selamat pagi ya teman-teman ya. Saya cerita singkat tentang background saya teman-teman di sebelum saya menjalani bisnis asuransi gitu ya di Prudential gitu ya. Ya kebetulan saya cuma pernah direkrut sama Prudential gitu ya teman-teman ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, saya ini mahasiswa teman-teman jurusan manajemen keuangan, atau kita ngomongin, kalau aku ngomong sama nasabahku biasanya agak keren gitu ya, jurusan finance gitu. Oh AI Billy ini jurusannya finance ya, macam keren teman. Padahal ya sebenarnya ya keuangan biasa gitu teman ya. Sebelum join Prudential, saya ini cuma ya sekedar mahasiswa pada umumnya teman-teman. IPK saya juga biasa-biasa saja, nggak bodoh sih, tapi saya juga nggak pinter lah teman ya. Seumur umur juga saya ini sekolah ya gitu-gitu aja teman ya. Memang saya nggak banyak cerita tentang saya banyak bekerja di bidang apa dan lain-lain, enggak ya. Tapi seperti mahasiswa pada umumnya, saya dulu kuliah di UK Petra teman. Saya juga pernah jalani mungkin event organizer, IO gitu ya, IO gitu ya, waktu zaman dulu gitu ya, sama mungkin dulu awal-awal pernah coba bisnis tertentu, buat clothing line dan lain-lain. Billy dan Nuharja sebelum mengenal Prudential ya just ordinary people gitu teman ya, orang biasa teman ya, mahasiswa pada umumnya yang kuliah pulang pacaran gitu ya, biasanya teman ya, kuliah pulang pacaran gitu, nggak ada yang spesial teman-teman. Tapi ada satu hal yang sering kali gitu ya, mungkin aku ini hari ini bisa berada di bisnis Prudential atau di bisnis istimewa ini. Aku punya satu pandangan gitu ya, atau satu idealis yang saya rasa itu ditanamkan sama orang tua saya, terutama sama papa saya gitu ya. Beliau selalu menanamkan bahwa Bill, papa nggak pernah melarang kamu untuk kerja ikut orang, it's okay gitu ya. Orang tua aku kebetulan adalah orang tua yang pokoknya karepmu, kamu mau kuliah boleh, nggak kuliah boleh, tapi cenderung suruh kuliah ya, mau jurusan apapun boleh ya, pokoknya lulus selesai ojo ngulang gitu toh, sesimpel itu loh orang tua aku gitu ya. Tapi papaku itu selalu ngomong, kamu mau ngapain terserah, papa nggak apa-apa ya, asal aja aneh-aneh lah ya teman ya, aja menyeleweng atau melakukan tindak pidana, jangan ya teman ya. Tapi papa selalu pesen, papa kalau kamu mau jadi orang kaya, terutama kaya raya, kamu nggak boleh kerja ikut orang. Nah itu salah satu pesan yang sampai sekarang ya, itu nancep di kepalaku, itu sampai nancepin di dua, dan sampai hari ini ya kok ya, aku sama Bu Mika ya, aku ini nggak tahu ya caranya buat CV. Terus aku ini jujur, aku ini nggak tahu ijazahku ini sekarang di mana. Padahal aku lulus ya. Lulusnya ya 4 tahun biasa lah ya. Ya IPK nggak jelek lah ya, hampir 3 gitu ya. Tapi aku lupa, jujur aku ini lupa ijazahku itu di mana. Karena apa? Karena aku ini nggak pernah pakai ijazahku, nggak pernah, istilahnya apa ya? Ya aku merasa dulu kuliah itu ya karena wis udah kadung kuliah gitu ya.
Dan dulu kebetulan aku ini kan direkrut sama teman-teman juga tahu Budi Karyo gitu ya. Ko Budi selalu pesan bahwa ojo sampai kuliahmu gak kelar kan gitu. Jadi ya aku menyelesaikan teman-teman ya. Waktu pandemi kenapa sih jujur kayak tadi kenapa di 2021 cenderung aku ini nggak ada apa karena aku nyelesain kuliah. Jadi setengah tahun tuh aku pakai untuk nyelesain skripsi karena aku merasa wah eman ya kalau aku nggak selesaiin karena kan cukup mahal. Walaupun tuh nggak bisa jadiin alasan gitu ya. Gitu sih kok itu sebelum aku mengenal bisnis asuransi atau bisnis prudensial ini saya hanya mahasiswa pada umumnya yang kuliah pulang dan pacaran. Sesingkat itulah, sesimpel itu. Lah terus yang bikin aku penasaran itu adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa kamu kan direkrut sama Ko Budi itu. Kamu ini juga ketemu Ko Budi Karyo terus mau di BOP gitu pastinya kan. Terus tertarik untuk join itu kenapa? Padahal kan mahasiswa itu nggak tahu ya, kalau dulu waktu aku juga sempat direkrut sama leaderku waktu mahasiswa. Cuman waktu itu aku mikir ini kerjaan apa sih? Kok kayak nggak jelas. Nah kalau waktu itu kamu posisi masih mahasiswa waktu direkrut apa berpikir demikian juga? Oke, kita jawab dulu ya. Oke, simpel ya teman ya. Saya perkenalan dulu kenapa kok saya ini bisa direkrut sama Ko Budi yang gitu ya. Bisnis umurnya cukup enggak lah, umurnya Ko Budi jauh sedikit lah, 11-12 sama aku. Cuma selisih 5 tahun sama kamu Ko Budi. Apa? Ya selisih 5 tahun toh. Ya selisih 5 tahun aja kok. Ya aku kerasa kayak selisih 5 tahun toh kok sama Ko Budi itu. Atau antara aku yang sudah terlalu tua atau mungkin Ko Budi yang masih sangat muda gitu ya. Oke. Cerita ini gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang di sini juga pernah tahu gitu ya cerita aku karena aku juga pernah sharing gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah tahu gitu ya. Ko Budi itu ceritanya adalah agent dari keluargaku. Hampir seluruh keluarga besarku, terutama keluargaku yang dari mama, itu sudah ngambil asuransi nih, Ko Budi gitu ya. Nanti itu juga ngefek temen. Gimana nanti aku bisa sharing cara aku jalan di awal. Karena kan, gila banget ya, seluruh keluarga dekatku itu satu nasabah Ko Budi. Tapi kok Billy survive dan aku merasa masih berpikir bahwa aku bisa jalanin asuransi gitu. Dulu aku direkrut teman-teman sebenarnya aku itu direkrut nggak ada sing istimewa. Aku inget banget gitu ya. Ko Budi itu cuma ngechat, Bill, kamu coba datang acara hari Jumat. Oke, dulu kita ada BOP ya namanya hari Jumat ya. Dan aku juga tipikal orang sih kayak nggak terlalu banyak berpikir. Aku tipikal orang ya wes, aku pengen coba lah, aku pengen lihat gitu ya, karena aku lihat Ko Budi tambah kaya ya, simpel ya kan ya, Ko Budi itu semakin kaya ya. Jadi aku penasaran, bisnis apa sih prudensial gitu ya. Aku ini nggak ngerti bisnis asuransi itu sebesar apa ya. Aku cuma datang, aku cuma denger BOP. Kebetulan kalau nggak salah BOP-nya itu yang isi Ko David Hendrawan. Kok ya aku ini kebetulan hoki gitu kan ya. Pemilik kantor langsung gitu ya, isi BOP gitu ya. Aku denger satu ya sesimpel mungkin teman-teman juga yang mungkin sudah lama pernah denger Pipo dan Embro, Kue Tiaumen dan lain-lain ilustrasi tentang pekerjaan gitu ya. Aku denger gitu ya. Di hari itu aku nggak merasa relate sebenarnya karena aku nggak pernah kerja sebenarnya. Aku cuma pernah kerja itu ikut aku ngerja itu IO gitu-gitu ya teman ya. Tapi aku dapat banyak sih. Ko David tuh ngajari cara ngitung penghasilanku gitu ya. Saya lagi teman ya, tanpa mendiskreditkan pekerjaan apapun ya. Dan kebetulan aku ngitung. Ya toh, anak kuliah itu kan banyak sih ngerjain IO gitu ya. Atau kebanyakan anak muda lah ya, Pak. Teman-temanku juga setelah lulus kerja ikut orang juga banyak yang masih ngejalanin IO gitu ya. Aku itu ngitung, teman. Aku tuh kebetulan waktu itu ya teman ya, 5 tahun lalu waktu aku nge-IO itu dibayar 250.000 bagus. Dia dibayar 250.000. Nah kebetulan Ko David tuh lagi ngitungin apa Bill? Ngitungin pengamen di jalan teman-teman. Di teman-teman kamu coba hitungan. Kalau pengamen di jalan kira-kira 1 jam dapat berapa? Masa sih dalam 1 menit dia nggak bisa dapat 11.000 kan gitu loh.
teman-teman, atau bahkan 2.000 gitu ya. Gitu. Aku tersadar ya, walaupun aku nggak sampai sing ya apa ya, tapi kayak aku hitung teman. Aku itu ngerjain dari jam 3 sampai jam 10 malam. Dibayar 250.000 sampai 300.000. Oke lah pada saat itu 250 gitu. Terus tak bagi jamnya. Ya gila ya, aku ini kerja 8 jam dibagi 250.000 per jam tuh kelihatannya cuma 30 sampai 40.000. Oke, sekali lagi aku nggak merasa ini jelek, enggak. Tapi karena aku ngitung. Ih gila ya, aku ini cuma dibayar per jam tuh 30 sampai 40.000. Nah, singkat cerita aku akhirnya tanpa banyak berpikir juga gitu kan ya. Setelah aku dengar BOP, karena aku ini harus cocok lah ya, aku pengen jalani satu bisnis di asuransi gitu teman ya. Ya wes kok aku join lah. Gitu. Kok Budi kasih jadwal dulu, zaman dulu kan masih fast start gitu kan ya. Mungkin kelihatannya aku ini masih muda, tapi aku ini generasi fast start masih fast start gitu ya teman ya. Jadi juga masih di TP gitu teman ya. Proses buat jadi agent ya, aku itu hampir 1 bulan ya. Dulu juga di Titus kan ada start class dan lain-lain, sampai kerja istilahnya aku siap jualan tuh kayak 2 bulan. Dan menurutku itu sangat lama, karena aku bahkan punya agent yang sebelum join pun itu sekarang kayak DE wis punya case gitu. Dan itu gampang, minggu depan atau 2 minggu lagi sudah bisa closing. Zamanku kayak hampir 2 bulan loh ya. Intinya agent tuh sampai siap di closing. Singkat cerita gitu sih kok bagus. Jadi aku dulu direkrut ya ikut BOP pada umumnya lah. Padahal kok Budi juga nggak terlalu pernah BOP sing gimana gitu, karena backgroundku juga jas mahasiswa mungkin ya, aku nggak tahu ya. Aku juga nggak pernah tanya gitu ya. Aku ya penasaran gitu. Menurutku Budi tuh kenapa ya cuma dimasukkan BOP gitu ya? Atau mungkin kok Budi punya treatment lain gitu di belakangnya yang akhirnya aku bisa membuat aku jadi. Karena sesimpel itu sih diajak BOP, padahal kan harusnya mungkin kok Budi bisa BOP sendiri, tapi mungkin kok Budi merasa sistem kantor itu bagus. Ayo datang BOP gitu tak. Jadi waktu itu habis BOP kamu langsung join. Jadi aku kok Budi minta KTP gitu ya. Ini nggak salah aku itu join bukan 19, 18 atau mau 19 ya, aku ini lupa. Tapi rasanya 19 deh. Awal 19 lagi. Gitu sih. Jadi kasih KTP, ya udah kok Budi proses 2 minggu setelah aku fast start. Waktu kamu join itu, kayak kalau dari ceritamu aku nangkep kayak kamu join itu ya kan, ya udah join aja gitu ya. Apa ada pertimbangan sendiri kenapa kok aku mau join? Sebenarnya gini, aku ini orangnya kan simpel gitu ya. Simpel itu masih ini. Oh ini bagus, gitu. Tapi simpelnya bukan berarti kayak semuanya bagus terus aku jalanin ya, enggak. Tapi masih aku merasa ini bagus. Aku punya pandangan tertentu. Gitu. Ketika aku merasa ini bagus dan pandangan tertentu, aku nggak terlalu banyak berpikir. Ya wes, aku bisa jalani, gitu. Bisnis keluargaku juga bukan anti asuransi teman ya. Mungkin awal-awal keluargaku sebenarnya anti asuransi. Thanks to Budi Karyo gitu teman ya. Dia bisa membuat keluargaku nggak anti asuransi lagi gitu ya. Awalnya akhirnya ya aku merasa kayak ini saya tak jual gitu. Simpel mungkin otakku dulu banyak orang mungkin join bisnis, bisnis asuransi enggak. Wah, mungkin kalau tak lihat juga agen-agenku yang masih mahasiswa dan yang masih muda gitu ya, berpikirnya cuma simpel, ini adalah wadahku untuk cari uang. Karena aku melihat gini ya, aku melihat di bisnis prudential itu aku merasa disetarakan. Maksudnya ya apa disetarakan? Aku bisa setara loh. Aku ini kan statusnya sama-sama agent toh teman-teman ya. Waktu aku join juga masih agent kan gitu. Tapi aku bisa setara loh. Berarti setara maksudnya apa? Aku bisa setara kok orang sing S1 juga jadi agent. Awalnya kan gitu teman ya. Orang sing S2 juga awalnya jadi agent. Mau dia lulusan luar negeri, mau dia lulusan Indonesia, mau dia nggak kuliah pun, ya awalnya juga jadi agent. Jadi aku merasa bisnis asuransi kita dikasih chance yang sama. That's why aku suka banget gitu di bisnis asuransi waktu aku awal join. Gitu sih. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah ketika kamu awal join itu langsung jalan atau masih nyandet-nyandet? Oh, oke.
jelas tidak langsung jalan maksudnya. Oke, aku memahami ya, mungkin teman-teman juga mungkin punya agent-agent yang waktu muda direkrut ya. Memang anak muda ini gampang susah, tak akui, ya toh. Formula itu nggak bisa kayak sesimpel pokoknya kan prospek dua orang satu hari kan jadi, nggak sesimpel itu sebenarnya. Ya toh kan. Ya awal-awal mungkin dulu aku waktu join ya singkatnya gitu ada mungkin ya 6 bulan gitu aku nggak pernah closing dan nggak pernah prospek gitu. Aku itu cuma ikut ATM, aku itu cuma ikut meeting unit ya toh, dan aku cuma dijak cangkruk di Kobudi. Jadi 6 bulan literally cuma aku hampir 6 bulan tuh nggak ada prospekan sama sekali. Sebenarnya aku waktu join ada closing sih, yaitu tapi nggak pernah tak hitung ya, karena itu closing papaku sendiri. Ya market alamiah, lu mesti dilempar, agent gue ya closing papai dewi ya gampang kan gitu, atau mamai gitu. Makanya aku nggak pernah merasa itu closing. Ya walaupun aku join seminggu closing kan gitu. Gitu. Jadi awal-awal pasti struggle banget sih. Awal-awal tuh struggling nih Bang Nama. Mungkin nih hari ini sama halnya dengan aku yang melihat gitu ya. Agent-agent gue sih mungkin joinin di umur 18, 19, 20, 21 sampai 24 seumurku. Mungkin nih 24 oke lah ya masihan ya. Tapi nih umur 22 ke bawah. 22, 21, 20, 19, 18 struggle-nya pasti sama. Bang Nama bener-bener nih cari deal. Kok ini cari orang yang punya income, ini susah banget. Pada awalnya ya, pada mulanya. Yang pertama, dari aku sendiri, pertama, seperti aku tadi cerita, keluarga aku sendiri di closing di Kobudi, kan gitu tuh, di leaderku Dewi. Ya toh? Jadi, siapa lagi sih nggak closing, kan gitu. Keluarga dari papaku itu di Kalimantan. Jadi, awalnya aku nggak prospek. Tapi kenapa kok aku ini merasa aku tetap ikut ATM dan meeting unit gitu ya? Aku merasa ada pertumbuhan di dalam diriku, secara emosi, secara knowledge gitu ya. Seperti aku ini sering kerasa di mana setelah aku ini melok meeting unit, setelah melok ATM, aku ini cangkruk nih teman-temanku, aku ini nggak nyambung. Entah kenapa nggak nyambung. Karena di bisnis provision kita bahas tentang 5 tahun lagi masa depan kan ya. Kita harus berbicara tentang beli rumah, beli mobil, atau beli sesuatu yang kita ingin. Sedangkan aku cangkruk di kampus, arah-arah ini masih Mobile Legend lah, PUBG lah, ya loh. Kono kenalan wedok siapa? Nah, aku nggak nyambung, jujur aja. Itu mungkin yang membuat aku, salah satu juga membuat aku ini jalan ya di asuransi. Ketidaknyambunganku teman-temanku, sehingga akhirnya aku nyambungnya orang-orang sing lebih tua. Gitu sih kok. Awal-awal struggle pasti di Bang Nama lah. Bang Nama itu benar-benar kayak aku struggle kadang-kadang sampai, makanya that's why aku sampai sekarang mungkin timku masih muda, aku memahami ketika dia disuruh nulis 100 daftar nama itu dia kayak 100 daftar nama ya pasti kayak gitu. Tapi aku juga melihat ya gue ya, jadi ada juga agent-agentku yang umur 27, 28 gitu ya, dia tak suruh tulis Bang Nama itu kayak juga struggle gitu. Jadi tak simpul loh ya, dulu aku merasa kayak karena masih muda Bang Nama itu susah, enggak lah. Sebenarnya Bang Nama ya pada dasarnya nyari Bang Nama itu ya nggak susah-susah gampang juga. Karena tergantung orangnya sendiri gitu sih kok. Struggle gue di awal ya Bang Nama lah. Aku pribadi ya. Iya ya, aku memahami perasaanmu sih. Karena dulu waktu aku join juga, memang nggak semudah kamu ya. Usianya kan 23 dulu aku join. Dan sama, leaderku juga udah ngosingin keluarga juga, karena kan leaderku kakakku sendiri. Yang sudah berkarir 5 tahun lebih awal. Tapi yang aku pengen tahu itu apa, atau mungkin apa ya, apa yang kamu lakukan, atau mungkin mindset apa yang kamu punya, sehingga struggle yang kamu lihat di depan matamu itu bisa kamu atasi. Oke. Gini, pada awalnya pastilah ya, semua dari kita
saya meyakini bahwa itu bukan struggle-nya cuma anak muda waktu saya join. Semua struggle orang asuransi, orang sales gitu ya. Itu siapa ya yang mau saya prospekkan gitu. Siapa ya sih yang tak tulis dalam 100 daftar namaku kan gitu loh. Gitu. Awal-awal aku ini bahkan ya aku ini parah. Aku ini bingung. Sampai aku ini mau prospek siapapun tuh bingung. Oke. Tapi ternyata aku ini ternyata fokusnya nih bingungku, bukan fokus ini siapa sih nak prospek. Jadi sebenarnya aku ini akhirnya gini, suatu hari gitu ya, aku lupa juga kapan ya, aku ini duduk, aku denger no pembicara, aku ya lupa bahkan pembicara siapa. Dia berbicara tentang bank nama dan lain-lain gitu ya, gimana cara bank nama gitu ya. Sebenarnya kan semua orang di sekitar kita itu kan sebenarnya ya bisa diprospek selama dia punya uang. Ya loh, jujur kriteria utamaku adalah punya uang, bukan berkaki dua ya gue. Jadi kriteria aku adalah di sekitarku yang punya uang. Nggak peduli dia berkaki dua atau berkaki satu gitu ya. Berkaki dua macam-macam. Ayam ya kakinya dua ya. Iya, ya makanya kok berkaki dua kan abstrak dong. Iya. Tapi punya uang kan ayam nggak punya uang kan gitu. Betul. Masalah ya. Nah, oke. Akhirnya di satu ketika ya, satu momen gitu ya. Aku ini sadar, aku akhirnya mikir siapa ya di sekitarku sing punya uang. Which is aku ini ngelihat teman-temanku, waduh, teman-teman ngerti lah ya, arek kuliah ya, apa mana arek kuliah sing ngekos wis Thailand ya, wis beli sabun aja diintrit-intrit gitu ya, apa mana mbok tawari asuransi ya, ya. Sedangkan mereka teman-teman di awal-awal, aku ini bukan tipikal leader sing ngerekrut, nah aku bukan tipikal sing kayak gitu awal-awalnya. Mantan anak kos. Ya, Jesse Ali mungkin mantan anak kos. Akhirnya gini, awal-awal itu aku coba untuk memberanikan diri ya. Ini prospek pertamaku dan closing pertamaku, inget ya. Aku tak inget Pak, susu itu karena perjuangannya menurutku sampai sekarang aku ingat gitu, seorang Billy Danuarja gitu. Karena aku ini kan bukan dari keluarga orang yang tidak mampu banget, enggak lah. Tapi dia mampu banget ya enggak. Keluargaku simpel ya, keluarga pada umumnya pernah bengkap juga papaku gitu ya, tapi beliau sangat hebat gitu ya. Aku respect gitu ya, walaupun orangnya sudah ada gitu ya. Saya respect banget sama papa saya sendiri gitu ya. Saya pernah di posisi di mana saya ini juga nggak bisa makan. Aku bahkan nggak bisa makan apapun. Sampai di awal-awal, flashback sebentar ya gue ya. Di awal-awal teman-teman, aku itu sampai tiap hari makan pop mie. Aku ingat. Itu bukan karena mama papa aku nggak mau ngasih makan gitu ya. Enggak. Aku yakin ya posisi itu mungkin mama papa aku tak minta uang aku bisa. Tapi aku ini sampai istilahnya, aku mau minta uang tuh enggak sedih. Aku merasa di posisi aku nek minta uang ini ojo lah gitu. Sampai aku tiap hari aku ngebudget dulu ya. Aku tiap hari makan pop mie 5.000. Pop mie aku ingat setiap nyeduwe di Alfamart Manyar. Itu aku makan tiap hari. Hampir tiap hari lah ya. Waktu kuliah itu aku ya caranya aku makan itu murah lah ya. Oke, aku kembali lagi. Aku ini dikasih satu referensi ya, temen-temennya papaku. Aku ingat banget tuh. Karena tadi aku ngomong, aku ini fokus di orang yang punya uang. Ya, siapa ya? Ya loh, temenku nggak punya uang. Papa mamai temenku, aku gak kenal. Ya loh, aku juga, soalnya aku merasa gini, siapa ya? Aku ini temen tuh mek jual. Kelihatannya aku ini orangnya ekstrovert gitu. Padahal aku ini orangnya introvert. Temenku itu mek jual. Ya memang sih kenalanku banyak. Ini temenku dua. Jadi aku sing bisa ngeprospek orang tua nih gue paling mek 1-2. Ya akhirnya aku berusaha untuk tanya mamaku, Pak, kamu punya nggak temen sing bisa tak prospek? Sama halnya dengan mamaku ya. Aku tanya, Pak, kamu punya nggak temen sing bisa tak prospek? Oh, coba sih nak, kamu itu berangkat. Kamu coba telepon temennya papa sini Makassar. Ini teman lamanya papaku.
mungkin 10 tahun lalu, hampir 20 tahun lalu. Oke, ya podo mek canvassing lah ya. Wong aku gak kenal, you know. Tapi dia ngomong, nah, orang ini sogi, kaya banget. Teman-teman, aku ini telepon, you know. DE ini percaya nggak? Hal pertama sih dilakukan, kamu DE itu ngomong gini, Bill, susu ini tawarin 20 miliar uang pertama jiwa, you know. Aku ditawari komisi di kasino, jujur aja, teman. Di saat itu, ya apa? Aku ini gak ngerti ya, komisi di kasino itu ya apa? Aku tanya dong di leaderku. Yo, ojo lah, jangan sampai kamu ngasih no komisi. Leaderku selalu ngomong ngono. Kita ini kerja ini bukan kerja bakti kan gitu. Oke lah. Susu ini aku telepon ngomong-ngomong prospek gitu ya. Singkat cerita belum closing di telepon. Tapi entah kenapa hati kecilku ini berkata, aku yakin orang ini bisa tak closing. Karena memang papaku ngomong nih kaya, aku percaya bahwa orang kaya bisa tak closing. Itu pemahamanku. Ya toh, teman-teman, aku memberanikan diri berangkat ke Makassar dengan gilanya. Aku berangkat, aku punya tabungan 1.200.000. Pesawat PP Makassar tuh 1.100.000. Seperti yang aku tadi ngomong gitu ya. Boleh lah badan mahasiswa, tapi otakku cukup pebisnis. Aku cukup berani ambil resiko gitu ya. 1.100.000 aku ingat loh. Aku berangkat ke Makassar ya. Naik bis. Wih gila ya, aku gak pernah naik bis teman-teman. Enggak, aku naik pesawat, tapi sampai sana aku naik bis. Sebenarnya aku ditawari fasilitas itu. Papa aku ngomong, kamu mau tak, papa ini ada supir, mesti bukan supir ya, tapi kayak langganan gitu ya, jemputi loh. Itu bayar berapa ratus ribu gitu. Nah aku terus tanya, Pak emang naik bis piro? Naik bis kalau nggak salah itu cuma 20.000. Ya wis Pak, bisnya apa sih? Bisnya biasanya Pak, Damri. Gitu. Wis aku naik bis Damri aja. Tak pikir 20.000 loh. Teman-teman percaya teman ya. Wah, bis Damri nih Makassar itu jangan bayangin kayak bis Damri nih Juanda. Bis Damri nih Makassar itu bisnya wis rusak teman-teman. Gitu. Wis gak ada AC. Terus aku pas naik bis Damri ini kan, gitu. Ekspektasiku ya wis lah bisa duduk, wis gak apa-apa lah ya. Bawa koper. Gitu. Gila loh, gak bisa duduk aku teman. Berdiri loh. Dan ekspektasiku nih misalnya kayak dari Juanda lah ya, paling jauh misalnya kita ke barat lah 1 jam kan gitu. Gila lagi 2 jam setengah. Naik bis panas loh. Ya untungnya aku tahan panas lah ya, tapi kayak gila banget Pak, aku ini nuiat kerjoi, aku sampai mikir gitu. Ya singkat cerita aku ketemu susu itu lah, aku akhirnya closing lah ya, UP, aku ingat UP ini 5 miliar, ya loh, itu closing pertamaku, ya loh, setelah 6 bulan itu, ya. Nah tapi dari cerita aku ini, teman-teman, kenapa aku menceritakan case pertamaku sing menurutku ini berkesan? Karena dari situ aku mempercayai, gila ya, Billy umur 19 tahun, gitu. Iku iso loh, closing susu soge, gitu, soge. Aku ingat banget, omsetku puluhan miliar, gitu. Aku yakin dia closing 5 miliar karena kasihan, karena aku bisa lihat sekarang aku pilih dia 100 miliar. Aku tahu dia kasihan deh aku, tapi aku gak apa-apa, gitu. Karena setiap hal yang terjadi aku percaya itu seizin Tuhan. Gitu, karena dari satu case itu kok, gitu, aku akhirnya mikir, gila ya, ternyata mending fokus be orang-orang sing punya uang daripada aku fokus be siapa ya sing tak prospek. Gitu, jadi selalu aku mikir, aku ini nggak pernah mikir siapa yang tak prospek, tapi siapa ya yang punya uang di sekitarku. Aku selalu mikir gitu sampai hari ini. Gitu, sama halnya dengan siapa sing tak rekrut. Gitu sih, itu awal-awal aku cari bank nama, gitu. Dan apakah aku canvassing? Jelas teman-teman, aku canvassing toko ke toko, bukan door to door ya, tapi kayak toko ke toko, karena aku merasa toko ini kan biasanya orangnya ada di dalam. Jadi teman-teman, ketika aku ini mau prospek, aku ini masuk aja. Sesimpel aku ngomong-ngomong di Susui, atau di AI, atau di Ome, atau di Madura, misalnya Abah. Gitu.
aku suka kayak oke. Walaupun aku sampai sekarang bukan canvassing itu bukan cikal bakal aku bisa jadi kayak sekarang ya gue. Tapi di awal-awal aku meyakini bahwa mentalku harus tak bangun dengan canvassing. Gitu dia. Jadi di awal-awal dulu sing tak lakukan adalah ketika aku nggak punya nama. Ya toh, aku mikir siapa sing punya uang, which is itu nggak terlalu banyak. Jadi aku juga canvassing. Canvassingku juga, aku pernah canvassing di Makassar, aku pernah canvassing di Surabaya gitu ya. Banyak juga leader-leader di timku. Ya toh, dulu sing banyak, mungkin aku iki anak angkat, anak titipan gitu. Jadi aku iki ya diajari leader A, diajari leader B, diajari leader C gitu. Canvassing diajari leader C. Dan Pak, ini diajari leader A. Jadi aku dititip-titip karena aku waktu direkrut itu Kobudi, aku ingat banget dia baru bangun kantor Jember. Jadi aku tuh ketemu Kobudi itu 1 bulan sekali atau enggak 2 bulan sekali awal-awal ya. 1 bulan sekali deh. Jadi teman-teman nih hari ini nih ketemu leadermu terus kayak dikasih satu materi ya. Oh, materi fact finding gitu, atau materi prospek, materi cara jelasin proposal gitu. Satu pertemuan satu. Zamanku aku satu ketemu Kobudi itu kasih 6 presentasi. Saya harus tak hafal. Jadi ya wis tak jalani lah. Gitu sih. Itu di awal-awal gimana caraku aku ngehilang struggle-ku gitu ya. Sing dari tadi bang nama. Gitu kok. Oke. Bro, tadi kan aku juga ini kan mendengarkan hambatannya juga ada. Tapi di balik itu semua yang tak lihat, kamu tuh begitu yakin, begitu sangat percaya bahwa bisnis ini tuh akan berdampak baik buat dirimu secara pribadi kan. Nah, aku tuh mau tahu goalnya apa sih sampai kamu tuh bisa seyakin itu. Nah, ketika kamu punya goal kan pasti ada sesuatu hal yang mendasari. Nah, aku mau tanya itu, goalnya apa, terus apa yang menyebabkan kamu goalnya itu gitu. Oke, thank you Mika. Jadi aku belajar ya. Dulu aku dikasih goal Wiko Budi, beli mobil, beli rumah, gak salah sih, jujur gak salah. Tapi untuk anak umur 19 tahun dikasihku rodok muntah. Ya toh, walaupun oke, itu bagus. Aku yakin aku dibentuk Budi hari ini leaderku gitu teman ya. Bisa kayak gini itu salah satunya karena di mobil rumah aku tahu. Tapi teman, aku ini ya belajar ya. Karena agent-agentku juga banyak yang muda gitu teman ya. Ya gak cuma banyak sih, bahkan semua muda. Ya, rata-rata average 20-an lah. Ya toh, ada sing 18 bahkan kan gitu. Aku belajar sesuatu. Anak muda itu golnya simple. Gak terlalu muluk-muluk. Pertama, ya apa cara aku beli iPhone. Yang kedua, ya apa cara aku punya uang buat pacaran. Ya toh? Yang ketiga, ya ini goalku kebetulan. Ya toh? Membeli sesuatu barang sing aku pengen. Sing mungkin nggak aku minta ke orang tuaku. Oke, berarti jumlahnya nih pada waktu aku ya jumlahnya cukup massively oke lah ya. Aku ingat goal pertamaku itu bukan aden, ya toh, bukan uang income 5 juta, 10 juta, 100 juta enggak. Goal pertamaku adalah sesimpel aku ini pengen beli kamera. Oke, mungkin tim-timku tersuaring ngeri gitu. Tapi aku sesimpel aku ini pengen beli kamera. Kenapa kita ulang? Karena ini titik balik gue ya di bisnis prudential ya. Karena setelah aku tadi closing susu tadi, aku nggak pernah closing. Nggak pernah closing lu lama banget. Ya loh. Karena mungkin kayak aku merasa oke lah, enak ya, lumayan lah ya income dari susu itu aku per bulan 1 juta. Ya lumayan lah ya API. Ya toh, income akhirnya aku ini merasa apa ya sing tak cari. Selalu kan kita nih di bisnis prudential kan kita selalu berbicara tentang goals gitu. Sebenarnya teman ya, aku belajar bahwa goals itu nggak selalu tentang sing besar-besar tok.
oh aku ini pengen punya rumah, semua orang pengen gitu. Tapi seringkali aku melihat gitu ya, banyak orang gagal di Indonesia itu karena dia merasa goalnya terlalu jauh untuk digapai gitu. Dan aku belajar sesuatu bahwa goal itu nggak boleh terlalu jauh itu dalam artian gitu ya, sing kamu merasa kamu cocok, bukan orang di sekitarmu cocok. Dan aku nggak mengikuti society. Orang tuh merasa, kan sebelum 30 harus punya rumah, bener, aku nggak salah. Tapi nek kamu merasa itu nggak penting, ya coba jalani, gitu toh. Apa sih kamu cocok? Gitu. Aku tahu, cepat atau lambat aku akan mengarah ke sana, gitu. Gitu. Aku simpel, aku dulu goalku awal pengen beli kamera. Oke, tak cerita dulu ya Bu Mika ya. Awal-awal dulu goalku apa, sekarang gimana gitu ya. Perubahan itu gitu. Aku dulu pengen beli kamera temen ya. Ingat banget Fujifilm ST20. Itu rasanya di kepala terus. Padahal setelah beli, itu bahkan hampir gak pernah tak pakai setahun. Itu harganya 20 juta. Itu buat anak umur 19 tahun. Itu rasanya, wih gila ya, mahal banget gitu ya. Entah kenapa. Aku ingin coba prospek gitu, canvassing lah. Kalau sing closing sampai capek. Nah, aku juga belajar. Kita sering dengar juga ya, namanya hukum tarik menarik. Ya, apa sing kamu lakukan itu sing akan datang. Apa sing kamu harapno itu sing akan datang. Gitu. Aku ini berharap selalu punya nasabah. Aku pengen closing kayak dulu gitu ya. Kayak di Makassar enak atau aku bisa nikmati dan lain-lain. Ya. Singkat cerita, entah kenapa semua prospekanku itu nggak ada sing closing, nggak ada satupun sing closing. Tapi entah kenapa moro-moro papaku iki telepon, gitu. Nah ini ya, papa ini ketemu temen masa kecilnya papa lama, dia mau ngambil asuransi. Aku ini mikir gini, gila ya. Aku dulu nggak paham. Aku merasa ya wes tak laku no, aku happy gitu. Ya itu closing, akhirnya aku bisa beli kamera 20 juta. Ya toh, karena dia bayar tahunan. Ya toh, tapi sekarang aku paham gitu. Maksudnya hukum tarik menarik itu ya apa? Entah kenapa, aku ini kan prospek gitu. Karena mindset ini closing, ya apa cara aku closing kan gitu. Aktivitas tak tambah, entah kenapa Tuhan tuh kasih dari luar. Dari yang nggak ada prospek, bahkan aku cuma telepon di orangnya, aku closing, aku bisa beli kamera itu, gitu. Nah, kamera itu adalah bukti bahwa aku ini bisa di Prudential juga, gitu. Bukti bahwa goal yang ditulis itu bisa diberikan oleh semesta. Alam semesta ini ngasih aku, gitu. Tuhan ini ngasih aku bukti bahwa kan aku juga doa, Tuhan aku kasih ono chance buat aku percaya bahwa sing diomongno pembicaraan di ATM, sing diomongno leaderku, diomongno leader lain, goalmu iku iso kecapai bla bla bla, ya sing tak lihat di YouTube nek kon nulis goalmu iki iso capai. Aku bukti bahwa aku iki iso rada menantang Tuhan ya. Tapi kayak aku doa iki aku juga melakukan ya. Aku kerja no bagianku Tuhan, aku kasih ono berkatmu. Sesimpel itu. Terus Tuhan kasih, aku bisa beli cash. Ya toh, cash temen. Aku ingat kameranya sekitar 20 jutaan. Ya toh, gole memang sampai cuma beli kamera gitu. Karena aku ini jiwanya seni banget. Ya toh, sebenarnya aku ini salah masuk finance. Ya wis gak iso ngitung, bodoh ngitung gitu ya. Wis sekolah itu matematika merah KB tapi masuk finance gitu ya. Tapi mungkin yang di atas punya jalan yang lain gitu ya. Kebetulan kok aku bisa ngitung asuransi gitu ya. Aku jadi pinter ngitung asuransi. Jadi ngerti tentang asuransi. Boleh awalnya itu awalnya ya toh. Tapi sering berjalan waktu gitu ya. Aku punya goal yang jauh lebih mulia gitu ya. Mungkin teman-teman juga lihat gitu kan, saya juga dapat yang tiket Korea aja. Itu goalnya juga sesimpel ini. Aku ini pengen, mamaku itu nggak pernah keluar negeri. Aku ini pengen berangkat no mamaku keluar negeri. Tapi sesimpel itu. Jadi kayak hidupku ini gak banyak terlalu berpikir jauh kadang-kadang. Walaupun aku sekarang jadi karena kerja di Prudential ya teman ya.
aku ngerjain bisnis prudensial, aku bangun bisnis prudensial, ini kita berbicara tentang 20 tahun lagi loh, 10 tahun lagi. Jadi kita punya mindset ini jadi jauh 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Ya aku memahami apa sih bisa terjadi di hidupku 5 tahun lagi. Tapi setiap goal-goal yang tak capai, Mika, awalnya misalnya aku pengen tiket Korea deh, aku pengen jalan-jalan gila. Itu aku bahkan sebelum capai, aku ini beli jaket musim dingin. Sehingga akhirnya kita kan nggak berangkat ya. Akhirnya nggak berangkat karena pandemi ya, di cash out kan gitu ya. Tapi aku punya jaket itu, saya nggak kepake sampai sekarang. Ya, tapi gitu loh, aku it's okay, walaupun itu mahal, it's okay. Aku mengafirmasi bahwa aku bisa, gitu. Dan hari ini aku punya goal tertentu gitu ya. Mungkin ini menurutku salah satu goal terbesarku sing aku pengen capai. Terlepas dari punya rumah, punya uang itu pasti lah, yaitu goal tahunan. Setiap tahun pengen adit, misalnya tahun ini aku lagi kejar adit, gitu, karena sudah 2 tahun capai adit gitu ya. Tapi tahun ini aku yakin aku bisa capai di agency director ya, amin gitu ya. Goalnya adalah aku ini pengen orang-orang di sekitarku ya, terutama agent-agentku gitu ya, orang-orang sing aku bisa rekrut, mereka bisa bertumbuh di bisnis prudensial ya. Mereka punya income, mereka bisa bertumbuh dari sing mungkin anak muda itu mungkin orang tuh nggak akan expect tuh ya. Banyak mungkin dulu orang-orang di sekitarku gitu ya, di sekitar Billy ya nggak expect tuh ya Billy sampai sekarang. Karena aku ingat banget, aku ingat 2018 tuh aku keliling di Banjarmasin, di Kalimantan, aku keliling. Percaya nggak, dalam 1 bulan, menurut teman-teman ya kita tes sama tahu ada yang antar. Menurut teman-teman, aku ini ke Banjarmasin 1 bulan. Menurut teman-teman closing berapa? 2018 aku itu. Menurut teman-teman 1 bulan aku bisa closing berapa? Ayo jawab. Oh, gue Selin 500 juta FPI. Puji Tuhan, amin go. Oh ya, 500 juta FPI. Mana signal? 1 case. Oh ya, kok hadi yo agent gue ngerti. Kira ya, singkat cerita closingnya 1 case. Kamu percaya loh ya, aku ini teman-teman, percayalah, aku ini buat top proposal tuh hampir 300 juta FPI. Jadi nih kita dulu ngomong UM. Dulu aku zaman masih UM ya. Masih sempat UM terus kayak dia beralih ke AAD. Iku omset UM. Wah, iki aku mbak proposal dengan makanya adalah aku bisa closing 300 juta, aku bisa jadi AAD umur 20 tahun. Ternyata temen ya, mbak pulangi cuma 6 juta FPI. Wes gak bisa tiaw-tiawan gitu ya, wes habis jutaan rupiah ya agak gila ya teman ya. Agak gila, memang aku ini cenderung gila. Woi, kalau orang itu ya, nek mau prospek misalnya ke satu daerah ini, aku tanya Biko Budiko biasanya apa? Ya aku nak calon prospekan itu, misalnya 10 orang. Oh iya, aku ke Banjarmasin loh, nggak ada satupun. Aku ini cuma di kepala. Rasanya aku bisa prospek orang itu aja di diri ya teman ya. Semua itu butuh planning. Aku nggak pernah bisa ngitung. Balik modal nggak ya? Aku udah terlalu berpikir ke sana. Bisa aku berangkat aja. Pulang-pulang nggak bawa FPI tuh, bawa kesedihan, mbak 6 juta FPI. Ya lah, tapi gitu. Di saat itu aku paham. Aku ingat banget teman, 2018 aku datang ke setiap orang dan dia ngerti teman, aku ini umur 20 tahun. Gitu. Mereka itu kayak bukan ngecengi, tapi kayak nggak percaya, kayak iso tak arek iki gitu teman. Gitu. Iso tak arek iki. Iku teman-teman, aku nggak closing, bahkan dulure papaku tidak ada satupun sing iso closing. Mau saudara, mau apapun gak ada sing closing. Mau itu canvassing gak ada sing closing. Gitu. Nah, aku punya goal Bu Ika, karena aku pernah ngerasa mau itu. Nah, aku ini punya goal. Gitu. Tak agak cepet sedikit ya Bu Ika ya. Dan di 2021 aku kemarin sempat setelah aku 2-3 tahun nggak pernah ke Banjar. Bu Mika percaya nggak? Aku ini datang ke Banjar. Aku datang dijemput
which is dulu nggak dijemput, gitu, dipinjemi mobil, ambek salah satu nasabahku di Banjar ya. Terus aku hampir setiap siang itu makan gratis. Soalnya teman, aku lihat, oh Bil kan disuruh di Banjar, ayo makan. Ayo Bil malam makan aja pokoknya. Makanya rodok gendut. Gak rodok sih, emang gendut gitu, sekarang gitu ya. Tapi gitu, tak flashback lagi ke 2018, gila ya 2018. Gak usah ngomong minjem mobil atau ngajak makan. Satu pun teman sing jemput aku di airport aja nggak ono. Gila, aku naik taksi teman ke tempatnya, kebetulan aku di sana ada oma ya teman ya. Ke tempatnya oma aku ini naik taksi teman. Gila lah. Sampai sekarang aku bisa kayak gini. Jadi aku punya bayangan bahwa gitu. Nggak apa-apa gitu. Ketika kita masih muda gitu ya, atau nggak harus muda ya. Ketika kita mengalami bisnis prudential, terus ketika orang-orang di sekitar kita ini dia nggak percaya di kalian gitu ya. It's normal, itu normal banget. Karena ketika setiap orang tuh jalani sebuah bisnis gitu, dia memulai satu bisnis, pasti di sekitarnya adalah orang-orang sing paling, apakah percaya enggak, adalah orang yang paling tidak percaya. Gila, percayalah, orang sing paling bencana adalah orang teman dekatmu, orang tuamu, gitu, atau mungkin bahkan pacarmu. Sing dia nggak percaya, Billy kisah asing, atau bahkan saudara. Begitu. Jadi sih, aku pengen teman-teman, aku pengen bahwa anak muda, gitu, itu bisa berkarya. Jadi nggak cuma sekedar gitu, nggak cuma pokoknya aku lulus kuliah, gitu, aku ini nyari kerja pun orang, nggak sesimpel itulah. Aku pengen buat anak muda di Indonesia itu nggak secetek, istilahnya nggak secetek itu pemikiran. Karena banyak loh chance. Karena kita ini kan di negara berkembang ya teman-teman ya. Negara berkembang itu adalah negara yang punya potensi pembukaan bisnis sangat besar. Which is kok bisa ya orang-orang Indonesia dilatih jadi karyawan? Salah banget. Karena aku ingat banget teman, aku kuliah ya. Aku kuliah, itu dilatih ya apa caranya setelah kuliah aku kerja misalnya di perusahaan rokok besar, gaji 10 juta. Di perusahaan besar, semua dosenku akan menyarankan seperti itu. Which is menurutku, ya nggak salah sih, tapi menurutku nggak 100% benar. Karena kita ini negara berkembang yang potensi pembukaan bisnisnya sangat gampang. Kok ngapain kita harus kerja ikut orang? Menurutku ya, sekali lagi menurut, bukan berarti kerja mel orang itu salah, enggak lah. Semua itu punya jalan nih. Tapi kalau teman-teman mungkin yang juga kerja orang, mungkin teman-teman bisa pikirkan lagi. Anda yakin tak? Anda mau mengalami seumur hidupmu itu di depan komputer, atau kalau kalian diperintah bos? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin Bumika atau Ko Agus gitu. Bumika atau Ko Agus pernah nggak ya merasa sekolah itu pengen banget ke sekolah? Pernah? Atau sebaliknya, aduh males aku sekolah mana waktu sekolah ya, kan pernah sekolah juga loh. Suka nggak? Aduh males ya sekolah. Bener nggak? Ya, kalau aku males, Bil. Males ya? Bumika? Males juga sih. Senengnya males ya? pas pulang sekolah sih. Oh, senangnya pas pulang sekolah. Oke loh. Kita ini kan gini loh. Di Indonesia itu sekolah kan gini ya. Mak, gila. Dulu SMA aku, itu masuk 6:30 pagi. 6:30 pagi sampai jam 2 siang. 2:30 siang. Kita ini dididik ya dari kecil. Kita ini sekolah, dari jam 7 sampai jam 2. Bawa tas sak gede ini, terus tiap jam ono pelajaran nih, gak boleh telat, gak boleh apa dan lain-lain. Percaya gak teman? Aku yakin ada nggak kira-kira di Zoom ini sing suka hal itu? Aku tanya. Selain pertemanan nih, ada nggak? Coba aku angkat tangan. Ada, Bil. Atau nggak ada? Kok Ivan nggak ada? Nggak ada. Ya, setuju loh. Oke, tidak. Nah, pertanyaannya
pertanyaannya cuma satu. Kok banyak ya dari kita setelah selesai, kita ini tahu sekolah ini Kak, sekolah yang pada seperti itu, aku nggak suka. Aku harus cek log, istilahnya kan aku datang pagi pulang sore kan gitu teman-teman. Terus kenapa teman-teman hari ini banyak juga orang Indonesia yang masih setelah sekolah kerjanya cek log? Ayo coba teman-teman pikirkan. Nah itu Pak Muammar sudah kebiasaan. Oke, tapi Pak Muammar pernah kepikiran nggak? Aku tidak menyenangi hal itu. Karena Pak Muammar, saya kepikiran. Aku nggak seneng, Pak. Aku ini harus jam 7 masuk, jam 8 pulang, jam 3 siang pulang. Itu hal paling ngecek no, di sekolah. Nah, iso aku ini pengen masuk jam 10 pagi. Gitu, aku pulang, serah-serah aku besok pulang. Serah. Gitu. Nah, tapi nggak salah ya teman ya, sekali lagi ya, bukan berarti ikut sekolah jelek loh, enggak. Tapi masih loh, ya wis cukup, itu di sekolah aja. Jangan kita terus-terusan teman-teman. Jangan kita terus-terusan waktu setelah sekolah kita ngelakuin hal yang sama. Nih kamu nggak suka ya. Oke, demi dapat gaji. Ada sih ngomong kok, demi dapat gaji, demi zona nyaman. Ya aku ngerti sih. Tapi kan kamu nggak senang. Kan katanya hidup itu harus happy. Begitu. Jadi goalku kali ini Bu, aku pengen buat anak muda itu lebih berpikiran maju. Dan aku pengen Prudential itu jadi sarananya. Ya toh, which is banyak loh tempat, nggak banyak loh anak muda itu yang punya tempat untuk belajar seperti ini. Karena di luaran, terutama mungkin di kuliah dan lain-lain itu nggak terlalu diajari ini. Karena ya pada umumnya ya aku tahu teman-teman ya pasti pernah kuliah. Pasti kuliah pacaran. Terus apa sih yang didapat? Gitu loh, teman-teman. Ya itu sih Bu. Bukan berarti tapi kuliah aku nggak dapat apa-apa ya, nggak. Salah satu aku bisa ngitung asuransi hari ini ya karena aku kuliah finance. Gitu Mika. Itu goalku sekarang ya. Tadi kan Billy kan terakhir ngomong tentang mau membantu anak-anak muda supaya mindsetnya tepat nih. Nah, ngomong masalah anak muda kan, timmu tuh kayak tadi kamu bilang ya, mostly rata-rata 20, tidak ada yang di atas 30. Benar. Nah, pertanyaannya simpel. Gimana caranya kamu bisa merekrut anak muda? Karena menurutku merekrut yang seumur itu susah banget. Biasanya kan masih idealis ya, masih pengen kerja ikut orang, masih pengen cari pengalaman, pengen sesuatu yang kalau kerja itu ada gajinya. Kalau kita kan nggak ada nih pertama. Nah, caramu merekrut dan mungkin membenarkan mindset seperti itu gimana? Oke. Gini, yang pertama tak yakin adalah teman-teman harus yakin bahwa bisnis Prudential adalah bisnis terbaik yang kalian pernah temui. Salah satu bisnis terbaik yang kalian pernah temui. Jadi sebelum kalian ngerekrut anak muda ya, terutama ya, kalian harus meyakini loh. Kalian udah yakin nggak bisnis Prudential itu akan membawa kalian ke jenjang yang sangat-sangat tinggi? Mungkin sih kayak kita misalnya kayak Ko David, Ko Budi, Ko Michael Alvin mungkin. Di sini juga ada sinergi gitu ya. Ada Ko Welly juga ya. Bisa nggak ya bisnis Prudential aku membawa ke sana? Nah, aku sendiri aku yakin. Jadi sebelum aku merekrut, aku yakin sih bisnis asuransi ini besar nggak? Anak muda cocok nggak? Oh, aku yakin. Seperti yang teman-teman bisa lihat hari ini. Nih, kalian lihat di mataku, aku yakin bahwa bisnis Prudential itu bisnis yang sangat besar. Kenapa? Yang pertama, aku akan selalu menyadarkan anak-anak muda bahwa kamu percaya kenapa kok bisnis asuransi itu besar. Yang pertama, kalau bisnis asuransi nggak besar, tidak ada perusahaan besar yang buka asuransi. Which is sekarang kita lihat ya kok ya, mungkin perusahaan-perusahaan yang kayak Astra, MPM Motor, itu ada loh, Life Insurance MPM Motor, Astra Life, BCA Life. Kalau hari ini bisnis asuransi itu nggak besar, gitu. Ngapain mereka buka asuransi? Itu yang pertama. Aku akan kembali ke aku dulu. Aku yakin nggak asuransiku besar? Loh, kalau kita mau merekrut anak muda, which is anak muda ini mindsetnya itu paling istilahnya paling labil.
Kalau teman-teman aku juga pernah rekrut ya kok ya, umur 30-an. Rata-rata orang-orang sing umur 25 ke atas ya, 27 28 itu enggak terlalu labil. Istilahnya dia simple. Maksudnya kayak mindset iku gak terlalu muluk-muluk lah. Karena mungkin dia wis ngrasakno ya kayak asam garam dunia ya. Jadi enggak terlalu mimpinya itu gak terlalu panjang-panjang gitu. Tapi ini anak muda kan enggak. Nah, maka dari itu ketika kamu mau nyoba bener mindsetnya dia, gitu, teman-teman harus percaya dulu bahwa asuransi itu besar, gitu toh. Karena ketika aku ini percaya bahwa asuransi ini besar, aku baru bisa ngerekrut orang yang istilahnya mindsetnya paling susah dirubah adalah anak muda. Karena anak muda ini diomongi A jadi B, diomongi B jadi Z, gak B mana kan? Waduh sampai Z. Gitu. Nah, kalau kita mau ngerekrut anak-anak si muda, itu kan harus kayak gitu. Harus nancep sih di kepala kita, baru kita bisa nancep ke kepala orang lain. Karena paling susah memang, mindset itu aneh-aneh. Pertanyaannya juga aneh-aneh. Tapi, pertanyaan ini lebih ngalah apa kamu nak merekrut aja umur 27-28. Gitu. Yang pertama, ya, bagus banget sih, ini 30 ke bawah aku masih oke lah. Tapi nih, aku merasa nih 30 ke atas aku bukan karena aku nggak mau, tapi masih nih mau ini ada ya oke aja. Tapi aku rasa aku nggak di situ. Karena aku pengen nih tak lihat gitu ya, aku ngelihat kantor-kantor Prudential, baik Prudential ataupun asuransi lain. Mereka itu kan melakukan peremajaan sih. Peremajaan kantor, mesti peremajaanku ya apa sih, Bil? Peremajaan itu mesti kantor-kantor disuruh merekrut anak-anak sing muda. Karena misalnya kita ngerekrut umur 40, 50 gitu. Mungkin dia kayak kerja 5 tahun jadi AD, dia wis bosen gitu. Bosen gitu ya. Dan cenderung ya wis lah ya gitu. Bukan berarti itu salah loh, enggak. Tapi masih gitu. Mungkin teman-teman leader yang mungkin sudah lebih senior dari Billy gitu ya. Teman-teman, aku yakin teman-teman juga experience jauh, pengalaman juga jauh lebih tinggi ya. Tapi aku yakin bahwa ketika kantor itu diremajakan, gitu ya, aku juga pernah ngomong di Agus gitu. Ketika kantor itu diremajakan, bisnis kita jadi long lasting, jadi lebih panjang gitu. Gampangannya gini lah, cak simpel. Aku ini kelihatannya masih umur 24, tapi aku di bisnis Prudential tuh 5 tahun. Tapi kok rasanya kayak baru kemarin tuh bisnis Prudential baru tahun lalu gitu. Nah, karena aku direkrutnya masih muda. Nah, aku percaya kalau kita ngerekrut anak muda sing walaupun mindsetnya itu susah gitu ya, cenderung susah gitu ya. Ya aku percaya bahwa tapi bisnis kita akan lebih long last. Gitu sih, Bu. Gitu sih. Jadi pertama awali ya mindset kita sebelum kita ngerubah mindsetnya anak-anak muda sing passion lah gitu. Inilah, ini itulah ya, kita percaya dulu lah bahwa bisnis asuransi itu besar nggak? Kalau teman-teman belum, aku bingung nih cara meyakini bisnis asuransi besar tuh gimana? Teman-teman datang ke BOP 100 kali. Aku sampai ngitungi, Pak, aku hampir datang BOP 100 kali. Hampir. Ya toh, BOP kantor ya, BOP Zoom ya, BOP Prudential ya. Biar ancep kepalaku. Gitu sih, kok. Sebenarnya simple lah, nggak terlalu berbelit-belit kok. Merekrut anak muda itu gitu. Kok juga lihat lah dari sharingku tadi ya. Kok Budi lo gak pakai cara apapun kok. Leaderku juga gak pakai cara sing ajaib gitu ya. Wah, presentasi BOP kelas dunia kan gak gitu. Sing dilakukno leaderku itu cuma masuk aku ke BOP. Sesimpel itu. Ternyata kita nih kembali ke basic ya. Aku ini masuk agentku ke BOP. Tak pra BOP, tak masuk BOP. Simple join kok. Ya jalan-jalan aja. Ya toh. Nah, sing terakhir catatanku adalah teman-teman buatan community. Teman-teman, buatan komunitas karena itu salah satu hal sing dicari di anak muda. Nih kayak Agus mungkin Agus pun loh masih terbilang sangat muda. Salah satu aku bisa jalan di sini kan karena aku melihat teman-teman. Kebetulan di Titans gitu ya teman-teman ya. Itu kan aku melihat komunitasnya kebetulan sudah terbentuk. Mungkin ada Agus gitu. Ada Tini Koloren, ada Cico, ada Kutici, ada Cicaca dan lain-lain waktu zamanku dulu jadi agent itu. Sama halnya sebenarnya
Sing tak lakukan sekarang tuh aku lagi membuat komunitas. Gitu. Boleh nggak, Bil? Komunitas ini kita bangun bersama-sama. Banyak kantor di luar sana, teman-teman, itu juga membangun komunitas ini bersama-sama dengan leader-leader lainnya. Teman-teman bisa loh pakai tenaga orang, sih loh. Kamu bisa loh pakai cara kita bersama-sama gimana ya, kan itu bisa dibicarakan. Nah ini kebetulan kok kenapa sih hari ini aku ya bersyukur ya teman ya, di 2022 ini menurutku agent baru cukup masif, agent baruku lumayan itu, bahkan itu banyak juga sih belum FLC itu. Menurutku karena pertama ya memang sih struggle nih buat komunitas pertama ini. Buat komunitas pertama memang susah, nggak segampang misalnya kayak jadi aja, nggak segampang itu. Tapi masih itu ya nggak ada kata susah dan gampang lah, itu relatif. Itu kayak mahal dan murah ya, karena aku pengen mindsetku adalah aku ini pengen bentuk komunitas anak muda sing mereka bisa berkarya loh di Prudential dan bisa mencari uang sebanyak mungkin ya, dan bisa bantu orang sebanyak mungkin. Nah akhirnya komunitas itu tercipta. Ketika komunitas itu tercipta, rekrutnya gampang, jujur aja. Buat ngajak orang ke timku itu jauh lebih mudah dari zaman dulu. Ini aku tarik 2 tahun lalu. Aku ingat ya kayak, aku punya satu grup line. Ini intermezzo ya. Aku punya satu grup line. Grup line-ku itu isinya temen, dulu isinya 2 teman-teman. 2, walaupun itu dua-duanya anak muda. Plus aku 3. Aku, agentku 2. Bahkan satunya agentku gitu ya. Singkat cerita sekarang tuh bahkan wis puluhan gitu ya di grup itu. Aku mikir, gila ya. Dulu teman aku pernah ngomong, one day aku percaya bahwa di grup ini itu bisa jadi 100 orang. Aku ingat tuh, mungkin dulu 2 agent awalku itu pernah tahu kalimat itu. Aku percaya bahwa, aku meyakini bahwa grup lainku ini akan menuju ke 100 orang. Karena, Ko David pernah ngomong, Ko Budi ya pernah ngomong, kalau kamu jadi adik sesimpel ini lebih, kamu punya 100 orang agent, mau diaktif, mau di nggak aktif, nanti, urusan nanti. Tapi ketika ono 100 agent di SMA-mu, itu sangat mudah kamu jadi adik. Akhirnya aku menciptakan komunitas. Ketika aku tercipta, buat orang join di bisnisku. Itu urusan kantor itu jalan apa enggak? Ya aku tetap jalan karena aku bisa membantu itu. Jadi memang diawali kok. Karena anak muda itu cari komunitasin. Dia cari orang-orang yang inspirasi dia. Kan teman-teman, kita ini kan setiap manusia itu pasti tercipta kita ini mengidolakan sesuatu. Entah itu mungkin kita mengidolakan misalnya kamu teman, kalau saya mengidolakan seseorang atau sesosok atau sesuatu itu pasti ada. Mereka gampang relate. Mereka relate gampang. Oh iya ya, ada aku Billy. Oh iya ya, mungkin kayak aku dulu. Oh iya ya, ada aku Agus. Oh iya ya, ada Bu Mika. Oh iya ya, ada aku Loren. Ini loh. Oke. Jadi ciptakanlah komunitas ini. Kalau teman-teman pengen punya anak muda, dan aku rasa itu bukan cuma mau merekrut anak muda ya. Kalau teman-teman mau berbisnis di Indonesia ya ciptakan komunitas yang orang-orang suka. Akhirnya orang datang dewe kok kayak udah simple gitu loh. Aku ini biasanya basketan tiap minggu. Kok gila ya, setiap minggu itu ada 20 orang sing basketan. Dengan sangat gampang aku ngumpulin 20 orang sampai 25 orang sing basketan. Karena apa? Karena kita menciptakan komunitas yang sama-sama kita suka. Kayak gitu loh. Kita suka basket, gitu. Ketika ada komunitas yang puluhan orang di dalamnya, ya sangat gampang untuk menciptakan orang-orang sih masuk ke sana. Ayo bro, kan suka basket, ayo kita cocok. Sama halnya hari ini. Oh bro, kamu masih muda. Oh kamu pengen cari uang, tapi kamu nggak tahu caranya. Ya wis kayak iklan di YouTube bang. Kamu nggak tahu caranya. Joinlah timku. Kamu akan tak beritahu caranya. Cara anak muda untuk mencapai suatu keuangan sing banyak gitu kok. Bagus. Oke. Berarti aku agak panjang juga ya. Berarti jangan lupa Bil, minggu ini ikut
datang di komunitas badminton. Benar. Salah satunya kan setiap kantor aku yakin lah ya, walaupun di sinergiku pun aku yakin mungkin ko Michael Alvin, ko Welly pasti ada carai. Ya toh, jauh lebih hebat dari Billy kan gitu ya. Tapi salah satu hal yang paling gampang ya kayak misalnya aku melok komunitas badminton di Titans gitu. Ya toh, just simple loh. Ngapain teman-teman? Kita capek-capek, ya toh, untuk menginspirasi orang lain, which is belum tentu loh orang itu terinspirasi di kita. Ya toh, ada satu ketika loh, aku bukan cuma inspirasiku leaderku. Oke, aku ada satu pembicara sih, sampai sekarang aku itu mancep di kepalaku. Nah, itu maksudku itu komunitas sih. Ya toh, entah itu di komunitas atau sama halnya di ATM ini kan sebenarnya komunitas. Ini komunitas Titans loh, sama sinergi loh. Lagi denger no suatu pembicara, ya toh, sing memang setiap minggu ada. Loh, kita teman-teman di Zoom ini kita punya interest yang sama. Apa? Mencari uang di bisnis prudential. Makanya kita berkumpul di tempat yang sama, di jam yang sama. Gitu. Salah satu komunitas badminton juga. Gitu. Karena aku lihat juga kok di perusahaan-perusahaan besar gitu, teman-temanku juga dia buat komunitas loh. Para CEO-nya itu membuat komunitas gimana caranya dia dekat sama bukan agent-agentnya tapi karyawannya. Karena hari ini kalau kita ngomong gitu ya, nih anak muda ini dianggapnya atasan dan bawahan, itu anak muda pasti nggak suka. Karena hari ini aku juga nggak suka. Aku nggak pernah menganggap agentku itu bawahanku. Aku nggak pernah lo nyuruh, bukan dalam artian nyuruh ya, kayak merintah kan enggak. Lebih ke ngajari lah ya. Nah, aku lebih suka sistem itu partner bisnis. Nah, banyak loh berbondong-bondong perusahaan-perusahaan di luar sana itu menjadikan orang itu sebagai partner bisnisnya, bukan cuma sekedar orang sing dibayari, enggak gitu. Jadi banyak anak muda itu nggak cuma cari gaji sekarang. Dia pengen punya komunitas kerja yang bagus, dia pengen punya stabilitas ekonomi yang bagus. Jadi kompleks, teman-teman. Kayak misalnya teman-teman nih tahu cerita Starbucks deh. Kalau Starbucks kita tahu ya teman ya, Starbucks itu kan nih teman-teman tahu, itu pegawai bukan disebut sebagai pegawai, terutama barista disebutnya partner. Karena apa? Dia tahu yang lagi jadi barista ini pasti pertama anak muda. Perhatiin loh, barista Starbucks lah jarang. Maksudnya orang sing wis 40 jarang. Pasti umurnya 25, 30 pasti kayak gitu. Karena mereka menyebutnya sebagai partner. Gitu sih. Sama halnya di bisnis prudential kita juga nyebut sebagai partner. Aku juga berpartner kok sama Ko Agus. Kan gitu. Gitu. Karena kita saling tolong-menolong. Nah, ini kalau dengerin sharing ini kan ternyata dalam banget ya. Sebenarnya banyak hal-hal mind blowing sih yang aku benar juga ya, yang aku pelajari dari kamu gitu kan. Sehingga aku mau tanya Bill, kayaknya kalau Billy 5 tahun yang lalu nggak mungkin bisa punya mindset tentang prudential seperti ini. Apa sih Bill kalau boleh disamerikan? Apa bedanya mindsetmu 5 tahun yang lalu sama sekarang itu apa? Oke. Jelas. Secara mindset teman-teman bisa lihat. Aku ini umurnya 24, tapi mungkin orang banyak temen sering kali gitu aku ketemu nasabah aku sing jauh lebih tua. Bil, kau ini yakin tak umurmu 24? Aku pernah diomongin gitu. Dipikirnya gue jauh lebih tua. Ini bujuknya aku tak, kok sing kena. Muka aku ini imut-imut tuh. Ya teman, imut-imut tau. Jadi ya 24 wajar lah. Tapi gitu, teman-teman bisa sumerikan sendiri. Apakah 5 tahun lalu Billy bisa ngomong seperti ini? Jelas tidak. Ya toh? Selama 5 tahun Billy jalani bisnis apa? Prudential. Berarti siapa yang merubah Billy sampai sekarang adalah Prudential. Sistem Prudential lah yang membuat hari ini aku bisa seperti ini pertama itu. Ya toh? Ya memang sih aku ini dan ada lagi. Gak cuma sistem Prudential. Ya toh, aku sering kali juga, aku pernah ngomong ini teman-temanku sing masih muda. Gak cuma masih muda lah ya. Aku yakin setiap orang harus punya hal ini. Teman-teman harus punya sing namanya sifat rasa penasaran yang besar.
Itu jangan cuma karena waktu kita kecil nih teman-teman tahu kan, mama ini apa ya, sampai mungkin teman-teman yang punya anak gitu ya, bencana ya teman ya, kok tanya terus gitu ya, teman-teman anak-anak sing di golden itu kan gitu, ini kok bisa nyala, ini kok bisa tanya terus loh gitu. Nah, aku membawa sifat itu kok sampai aku hari ini wis 5 tahun nih berisik, aku selalu tanya, cenderung annoying bahkan ya. Nek teman-teman sing kenal aku ya, mungkin kayak leader-leader sing sering tanya, iya aku ini cenderung nek satu ketika walaupun itu gak penting, nek aku pengen tahu tak tanya, tak telepon lah aku Budi lah, atau tak telepon Joyce lah, ya aku telepon dulu, aku mau tanya ini, soalnya aku penasaran, aku orang sih penasaran gitu. Nah teman-teman, jadilah orang sing penasaran. Nanti nih teman-teman jadi orang sing sering penasaran, kalian nanti bertumbuhnya jauh lebih cepat. Jadi bukan masalah cuma anak muda ya, tapi rasa penasaran itu selalu tak bawa, dan entah kenapa di bisnis Indonesia selalu bisa jawab rasa penasaran. Dari aku tanya mungkin di Ko Agus, mungkin di Bumika, aku penasaran, aku tanya. Setiap orang sing tak temuin di Indonesia itu bisa jawab. Jadi aku nggak perlu cari jawaban di luar. Walaupun memang aku juga baca buku ya. Tapi gitu, Indonesia adalah salah satu tempat di mana kalian nggak perlu baca buku pun kalian semakin pinter. Let's say kamu dengar ATM deh, itu pengalaman hidup. Bahkan aku ikut ATM ratusan kali ya. Gila, aku kayak denger pengalaman hidup ratusan orang. Sedangkan kamu nih ke Gramedia teman-teman, beli buku, kamu lagi baca pengalaman hidupnya satu orang. Di ATM, kamu cuma ikut ATM aja, kamu bisa belajar loh pengalaman hidup ratusan orang, beratus-ratus orang dengan background yang beda-beda, gitu. Dan ada satu lagi kok sih mau tak tambah ya, tentang rekrut ya. Tadi kan aku sempat singgung rekrut anak muda. Teman-teman, dulu aku mempercayai bahwa aku ini penasaran, kenapa ya aku ini tiap kali rekrut selalu jadi rekrutan. Nah, aku ngomongin selalu 1+1 teori, 1+1 tambah 1 teoriku gitu. Entah kenapa setiap agentku gitu, sing tak rekrut atau masuk ke timku, minimal dia bawa 1 orang pasti. Hampir nggak ada sih nggak bawa. Persentase itu 80. Mungkin dari 10 orang, 8 orang tuh bawa 1 minimal. Dari timku ya, tak petani ya. Nah, dulu aku mempercayai bahwa ini anak, soalnya Bil, aku membenarkan diriku. Iya, soalnya anak muda itu gampang ngajak konconi. Dulu aku mempercayai bahwa kayak gitu. Jadi aku ngerekrut anak muda, bertelurnya gampang. Gitu. Nah, ternyata teman tak kilas balik. Gitu. Aku juga sempat ngomong-ngomong gitu ya, ambil Joyce gitu ya. Ternyata itu bukan karena aku ngerekrutin anak muda ternyata. Tapi teman-teman, itu karena aku punya mindset, punya idealisme bahwa aku mempercayai setiap orang sing masuk ke tim Billy Danuarja, atau kita ngomongin ini, aku ngomong itu Force Team gitu. Aku punya nama tim gitu ya, Force gitu ya. Aku mempercayai bahwa setiap orang sing masuk sini pasti minimal nggak 1. Aku percaya. Entah kenapa percaya aku ini jadi frekuensi sing selalu tak bawa ke tim. Which is memang timku akhirnya selalu bawa orang minimal 1. Entah dia setelah 1 tahun join baru bawa 1, entah selama apapun, nah dia akan jadi 1 gitu kok. Bagus. Oke, mantap. Mungkin agak pusing ya, sorry ya, misalnya ada sing teman-teman bingung ya, karena otakku ini sih rada banyak. Nggak sih pusing gimana sih, tapi lebih kayak mind blowing aja. Kayak maksudnya yang kamu sharingkan itu sesuatu mungkin yang belum pernah terpikirkan oleh rekan-rekan yang lain. Oke. Next Bro, aku mau tanya nih, apa nih pesan-pesan buat teman-teman atau agen-agen baru yang baru join di Prudential ini atau baru mengawali bisnis ini? Kayak kamu kan bisa, saya yakin ini gitu loh. Mungkin bisa pesan ya buat kita. Ya.
kali bisnis prudential ini, mungkin teman-teman juga baru gitu ya. Hal pertama yang teman-teman harus punya adalah teman-teman percaya nggak bisnis prudential akan membawa kalian ke next step di dalam hidup kalian. Teman-teman cari jawabannya. Nih teman-teman belum nemu jawabannya, teman-teman datang ke BOP berkali-kali sampai kamu nemu jawabannya bahwa kamu bisnis prudential adalah bisnis yang membawa kamu ke next step hidupmu. Karena kalau saya sendiri, saya mempercayai dari awal bahwa bisnis prudential adalah wadah di mana aku bisa bertumbuh, berkarya, dan menghasilkan uang yang banyak. Jadi bukan cuma tentang uang gitu ya, tapi gimana caranya aku ini bertumbuh secara karakter gitu. Nah, teman-teman sing baru, kalian percaya nggak? Kalau kalian mau besar di prudential, kalian harus percaya. Karena dari percaya itu, kalian berarti bangga nanti. Nanti dari rasa percaya terhadap bisnis prudential, kalian nanti jadi bangga bahwa bisnis asuransi ini bisnis yang bagus, bisnis yang besar, gitu, dan bisnis yang membawa aku ke dalam kesuksesan hidupku. Gitu, Mika. Gitu sih. Amin. Oke. Nomor 1 adalah harus percaya dulu ya, harus yakin. Yakin. Bahwa bisa membawa aku menuju sesuatu yang lebih besar. Yes. Yes. Nah, oke, dari tadi kan aku sama Bu Mika aja nih yang tanya-tanya kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, saya kasih kesempatannya nih. Boleh. Boleh tanya lewat chat, boleh, mau nyalain mic-nya juga boleh. Oke, mungkin ada yang tanya. Ya, gantian. Mungkin dari tadi tanya nih. Atau dapat sesuatu, boleh kok. Yuk, teman-teman. Itu sih. Hari ini mungkin aku nggak ada materi ya, makanya teman-teman kita sistemnya tanya jawab aja. Jadi kan tadi singkat aja tentang biografiku dan lain-lain. Cuma mungkin aku bisa sharing ke gimana sih ini anak muda itu, pandangannya anak muda ke bisnis prudential itu seperti apa gitu. Kenapa kok hari ini anak muda itu bisa jalan di prudential kan gitu. Itu yang mungkin bisa sharing ke teman-teman leader dan teman-teman agent gitu. Kalau leader kan pasti experience jauh lebih lama lah ya dari saya ya. Aku kan juga masih muda, masih banyak belajar. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Nggak cuman buat yang tua, bukan cuma untuk yang muda bro, yang setengah tua kayak aku aja dapat banyak malam ini. Oh iya, oke. Enggak lah, Bu Mika masih sangat muda. Alah, gitu. Ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman langsung tanya lo gitu. Mungkin wis tidur ngantuk ya Bu Mika. Aduh ngantuk aku denger kamu ngomong. Kalau katanya Bro Theo tuh saking dalamnya, makanya nggak tahu mungkin ya. Oh iya. Oh itu. Yang saking terpesonanya itu, Bio. Siap. Kita bacain dulu Bu Mika ya pertanyaannya. Ini sudah ada 2 pertanyaan, kita bacain dari yang pertama kali tanya ya. Nih, ada pertanyaan dari Yohanes Raja. Tanya why rekrut anak-anak muda? Oke, jawab ya, Bu ya. Oke, thank you ya buat kau yang pertanyaannya ya. Ini rekan seperjuanganku ya. Dulu nih meeting unit ini Beko Yohanes, you know. Oke. Why sih anak muda? Ya. Seringkali kan kita ini bingung, kenapa sih harus anak muda? Pertama, kayak tadi aku pernah ngomong, aku ngelihat tuh sekeliling kita, nih kita kantor nggak cuma di Prudential. Gitu, ada asuransi di bendera lain. Itu isi anak muda ya, teman-teman ngerti lah ya, bendera apa ya, bendera warna biru gitu. Itu dia rekrut anak muda yang massively. Gitu. Kenapa sih aku merasa anak muda sing penting? Pertama aku potensi anak muda jauh. Pertama potensi anak muda kan masih jauh bisa berkembang no. Sing pertama, kayak ruang berkembangnya itu besar. Memang sih nih mindsetnya belum kebentuk. Lo justru mindsetnya belum kebentuk. Itu kamu sebagai leader, kamu jauh lebih bisa bentuk nih sesuai apa sih kamu mau. Beda lo, bukan berarti nih tua salah ya temen. Enggak. Saya nih orang sing lebih senior. Mungkin nih aku hari ini rekrut umur 40-an. Mindsetnya dia wis asam garam hidupnya dia wis terlalu banyak.
aku ngebentuk dia jadi misalnya pebisnis asuransi sing ngerekrut banyak orang, nggak segampang itu. Sedangkan nih anak muda, aku mau ngerekrut, mau membuat dia mindset oh ini bisnis bagus, ini bisnis yang bisa membawa kamu the next step, gitu. Kamu bisa loh membentuk ini karena potensi anak muda kedepannya lebih banyak, gitu. Nah jadi dasar pemikiranku itu kok. Dan yang kedua, lo lah kan misalnya kok mau sustain di bisnis, kok lah harus melakukan apa peremajaan. Nih timmu, masuk timmu umur sekarang nih kita lihat deh, aku lihat gitu ya kayak waktu aku join, waktu aku 19, ya di tim Kobuti mungkin dulu masih seumur aku 24, 25, 27, ya lo sekarang orang-orang sing segitu umurnya 30-an, 10 tahun lagi 40. Nek itu ndak merekrut terus yang anak muda, lo lah nggak sustain nanti bisnis sih. Jadi nanti kurang di kebelakangnya kurang bagus sih. Dan potensi sih. Dan ngebentuk anak muda itu kan sebenarnya salah. Nek mindsetnya adalah anak muda lebih susah, enggak. Ngebentuk anak muda jauh lebih gampang. Karena dia belum terlalu banyak kok pengalaman hidupnya. Dan kita kan sebagai orang yang lebih senior, kita bisa sharing. Aku yakin lah kayak Ko Yohanes, itu pasti pengalaman hidupnya jauh lebih banyak gitu, daripada Billy gitu. Sedangkan orang aku yang belajar gitu dari Ko Yohanes. Itu kan aku ngebentuk diriku juga. Gitu sih. Jadi terjawab ya Ko ya. Itu jawabanku sih. Jadi ngebentuknya lebih gampang lah. Ini anak muda dan buat sustain bisnismu di Prudential jauh lebih lama nanti kamu. Dan itu kan harus terus ke bawah nanti misalnya kamu punya agent di bawahmu umur 20 sekarang, nanti jadi 40. Nah, si 40 kan harus rekrut juga sih 20-an nanti. Biar bisnismu jauh lebih panjang. Kan kita juga lihat teman ya, buktinya di kantor-kantor lain juga rekrut sing anak-anak muda. Bahkan aku kayak persaingan di gedung di Petra itu loh, gedung P, gedungnya area-area teknik, itu direkrut sampai koncoku. Gitu. Di gedung T, gedungnya ekonomi, itu timku. Ngono. Sampean. Ngono sih. Gitu sih kok. Oke, mantap. Terjawab ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bill, tadi kan kamu ngomong orang pertama yang kamu prospek itu temannya papamu. Mungkin kamu bisa sharing, kamu prospek orang yang berduit itu kayak gimana? Oke. Kalau prospek orang berduit, aku tidak bisa jadi acuan prospekku yang pertama ya, karena prospekku yang pertama ini kan aku merasa selalu, aku sampai sekarang merasa yo, itu hoki lah ya, orang ini sakno ya aku gitu ya, saya sakno ya, area umur 19 tahun, bawa laptop, aku sih zaman gitu, bawa laptop, gitu ngeprint aku kudu nang tempat printer, gitu jalan kaki terus, aku tidur di mes, terus dia tanya, Bill kamu tidur di mana? Di mes, mesi sales. Hebat ya kamu iki yo. Anakku tak kongon kuliah di Surabaya mah gak mau ngono di. Ya tapi aku ndak bisa jaino iku itu acuan lah. Tapi nih mungkin nih kayak Pak Munir. Pak Munir ya tadi. Yang tanya Fendi tadi. Oh Fendi ya. Oke. Gimana cara prospek orang-orang yang kaya ya misalnya? Ya, kan pertama kali kamu kan Prospek orang sing P5M. Itu kamu ngomong apa? Oke. Sing tak omong pertama adalah kalau aku prospek orang-orang sing kaya gitu kan ya. Aku ya ngomong pada umumnya. Aku membuat orang itu guyonanku ya. Aku membuat orang itu jatuh cinta sama aku. Ya apa caranya orang itu saya seneng be aku, ngomong be aku seneng. Sesimpel itu. Jadi aku pengen, aku akan mencoba membuat orang itu seneng be aku sih pertama. Sing kedua, Pak, seperti Pak ini aku gali kebutuhannya. Tapi yang dari semua itu yang paling penting adalah kalian berani. Kalian berani untuk ngomong be orang sing lebih kaya dari kalian. Sama halnya ya, aku berani ngomong be orang sing lebih tua dari aku. Itu sama sih. Menurutku konsepnya tetap sama. Hari ini keberanianku untuk ngomong sing lebih tua, which is pasti dia lebih kaya nggak dari aku. Iya. Billy ini bukan apa-apa kan gitu. Dibayar susu itu uangnya kebanyakan gitu ya, cenderung kebanyakan gitu. Tapi ya, aku berani lah. Aku datang ngomong-ngomong, sesimpel itu aku nggak terlalu pikir panjang. Nanti UP 10M, di UP 20M, nanti lah. Urusan nanti. Tak pikirin nanti. Yang penting aku datang ngomong-ngomong. Terus gitu toh sih Bu. Jadi nggak terlalu
nggak terlalu banyak menjawab sing ya apa ya. Tapi ini aku nggak terlalu banyak berpikir lah, just prospek aja. Gitu sih. Go Fendi ya, terserah mungkin go Fendi. Oke, ya, pokoknya prospek aja lah, hasilnya terakhir, lakukan yang terbaik ya. Ya, gitu sih. Oke, berikutnya dari Pak Munir. Kira-kira kata-kata apa yang dimulai saat rekrut anak-anak muda, sehingga membuat anak muda itu bisa tertarik dan mau memutuskan untuk join di Blue? Kalau kata-kata awal tergantung orang. Tapi sing biasanya selalu tak lakukan teman-teman, aku akan menyamakan ya apa caranya aku cocok BD dan dia cocok di aku. Pertama mungkin aku tanya hobi ini. Jadi aku nggak moro-moro open kertas terus presentasi ini enggak lah. Aku ngomong-ngomong, bro ini sekolah di mana? Ya toh. Oh di ini kamu hobi nggak ini? Aku akan tanya, aku cari tahu tentang hobi. Aku lebih ke sana, apa sih yang disukai? Karena kebetulan aku ini suka banyak hal. Jadi teman-teman membahas hal apapun gitu kayak aku itu banyak sih ngerti. Jadi kayak aku akan mencari tahu gimana caranya aku bisa cocok BDI. Waduh hal itu teman-teman kan sering kali kita ini pengen ngerekrut biar dia join. Di posisi kita ini kan perekrut ya, kita harus juga cocok dong di BDI. Jadi aku akan mencari kecocokan kayak orang pacaran Pak Munir. Aku akan tanya tuh, kamu sekolahnya di mana? Sesimpel itulah. Kamu sekarang kerja di mana? Aku akan mencari kecocokanku BD. Aku bahas apa ya sih cocok, misal ada agentku seneng main basket sama kebetulan. Ya aku akan sering bahas ke sana Pak Munir. Awali sebelum aku bahas ke bisnis. Karena pra BUP ku nggak usah ditanya, pra BUP sama aja. Ya loh. 4 kuadran, ya loh. Bisnis prudential seperti apa, AD dan kawan-kawannya sama lah. Nggak ada sing spesial. Tapi aku selalu masuk di mana nih anak muda itu kan suka community. Ya aku akan jual komunitasku. Karena aku luwes capek-capek loh teman-teman membentuk komunitasku. Gimana caranya banyak anak muda join di timku. Hari ini ya itu sing tak gunakno buat ngerekrut orang-orang lain. Sama halnya mungkin Pak Munir mungkin punya anak muda. Loh kan Pak Munir juga masih sangat muda ya. Mungkin Pak Munir bisa tuh masukin ke komunitas olahraga kita. Pak Munir kan juga ikut tuh. Gitu. Ketika Pak Munir mungkin demo join, kamu lihatan bro, ini loh kamu join di komunitas olahraga kita. Di kantorku ini bukan cuma kerja. Kapan lagi loh, bro? Jam 10, jam 2 siang. Gitu. Orang iso main badminton. Nih gak kerja di Prudential, itu tak jual. Salah satu sama hal ini aku jalan-jalan di mall bro, kapan lagi bro kon iki kerja tapi jalan-jalan di mall cuma di Prudential. Gitu tak sih, gitu sih terjawab ya mungkin Pak Munir ya. Oke, mantap. Berarti poinnya adalah samakan hobinya, bikin nyaman dulu gitu ya. Samakan persepsinya lah ya, nggak cuma hobi lah ya. Jadi kayak ya pandanganmu terhadap sesuatu, bisnis lah atau apapun. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Nopin. Dari sharingnya Kobili lebih banyak gagalnya, baik selling dan rekrut. Penasaran, dialog hati seperti apa aja yang ada di benak Kobili ketika menghadapi itu semua. Jadi, tak baca ulang ya. Aku agak iya. Dari sharingnya Kobili lebih banyak gagalnya, baik di selling dan di rekrut. Penasaran dialog hati itu apa ya Pak ya? Aku bingung. Seperti apa aja yang ada di benak Kobili ketika menghadapi itu semua. Wah, Pak Novin aku kayak denger puisi. Apa pas baca pertanyaan ini Pak Novin. Ya apa ya? Aku kok bingung ya. Kok paham nggak? Pasti dialog hati deh. Oh mindset. Apa sih dipikir gitu? Ya apa sih kamu pikir waktu kamu aduh kok banyak gagalnya? Oh ya oke. Sebenarnya gitu ya, enggak semua banyak gagalnya lah ya. Saya juga berhasil gitu. Seperti tadi aku cerita, aku pengen Korea aja 2 tiket. Gila kan? Aku ini baru sadar segila apa mindset kita ini. Korea 2 tiket. Teman-teman percaya nggak? Itu aku kurang 10 juta dapat 3. 10 juta API. Yang kedua, karena aku terlalu pengen adil.
teman-teman percaya nggak? Aku itu harusnya dapat Hongkong kurang 10 juta FPI, tapi nggak dapat karena otakku nggak kesana. Aku pengen AAD. Korea ini dua tiket. Jadi nggak cuma kegagalan ya teman ya. Aku juga bisa sharing keberhasilanku ya teman ya. Tapi hari ini memang aku nggak pengen bahas cuma keberhasilanku karena aku yakin banyak teman-teman di sini yang sisa Star Club dan lain-lain gitu loh. Jadi aku memang bahas dari sisi anak muda itu awal-awalnya gimana sih gitu loh. You know? Tapi ketika aku gagal ya, apa sih tak pikir gitu ya Pak ya? Yang tak pikir adalah satu. Hari ini ya, mungkin hari ini ya, aku kalau hari ini lebih ke aku ini janji gitu. Janji sama papaku sebelum papaku meninggal gitu ya. Karena tahun lalu papaku lah meninggal. Aku janji bahwa aku bisa sukses di bisnis Pro, sesukses papaku dulu, bahkan menyaingi papaku sukses. Oke, karena papaku jadi pebisnis yang cukup sukses walaupun ya di Pro ya. Aku janji itu. Jadi aku selalu mengkaitkan mindsetku ke orang-orang di sekitarku yang tak cintai. Gitu. Nih hari ini janjiku itu bleset di apa ya? Lebih ke sana Pak. Jadi aku nggak terlalu orang sing suka down lah. Jadi kayak down terus tak pikiri ayo segala Pak. Jadi guys dari dulu ya pernah lah down dia paling berapa hari aku ketemu leader, saya ngomong-ngomong ya jalan lagi. Itu wajar lah Pak. Jadi menurutku down itu wajar. Justru sih nggak wajar adalah orang sih nggak pernah down. Itu menurutku nggak wajar. Tapi ketika down ya aku kembali lagi karena aku ini mungkin cenderung gitu. Aku terlalu percaya bisnis prudensial ya. Aku sebegitu percaya bahwa bisnis prudensial adalah bisnis yang sangat besar. Jadi aku nggak pernah ada waktu di mana aku kok gini ya, aku kok gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi kembali ke ya apa caranya dulu awal aku join. Pada umumnya lah ya, jawabanku basic banget lah. Gitu sih, Pak Novin. Mungkin terjawab ya Pak Novin ya. Oke, saya rasa terjawab sih, Bill ya. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kevin Kuhadi. Bill, kenapa pengen banget promosi AD di tahun ini, selain karena sudah stuck bertahun-tahun di AD? Dan apa hal yang pertama kali kamu lakukan begitu kamu jadi AD? Oke, ini ajenku dewi sebenarnya. Ajen kebanggaan nih. Ajen kebanggaan jadi ini. Oke. Gini kok. Kenapa sih aku ini jadi AD setelah stuck gitu? Ya memang sih, tak garis bawahi ya. Aku ini lebih lama jadi AD dulu, daripada jadi agent, jujur aja. Aku ini jadi agent satu tahun lah lebih lah. Aku jadi AD 2 tahun dan kayak gila, lama jadi AD lah daripada jadi agent. Ya, itu salah satu juga. Gila ya, aku ini pengen Pak naik panggung promosi mana. Yang kedua, AD ku salah satu stepku selanjutnya, di mana aku tadi janji sebenarnya kok, di papaku dewi, gitu, di orang tuaku juga, gitu, bahwa aku akan take care seluruh tangan gitu ya. Jadi papaku di sana tenang di sana nggak perlu mikir gitu. Apa sih yang terjadi di hidupku, gitu, apa sih yang terjadi di hidup orang tuaku dan keluargaku. Jadi papaku bisa tenang di sana, gitu. Dan salah satu janji sing wis memang tak ucapno adalah aku jadi adik, gitu. Which is nggak usah ditanya lagi kenapa sesuai apa sih itu, gitu. Temen-temen ngerti lah, kamu janji ya orang sing apalagi orang itu meninggal, gitu. Janji itu akan melekat terus di hatimu, di kepalamu. Dan ketika itu mau capai, itu pencapaian yang beda. Nah mungkin juga aku titip pesen gitu, teman-teman gitu kan, Beko Adi juga. Teman-teman cari, gitu, kenapa janji apa sih yang kamu bisa ucap nombor orang-orang di sekelilingmu atau di sekitarmu yang kamu cintai, gitu. Ini juga sering toh, pembicara juga ngomong gitu. Tapi menurutku janji itu akan yang membawa kamu ke tingkat-tingkat yang jauh lebih tinggi. Nggak cuma masalah AAD dan AD lah ya, secara income lah, secara pengembangan diri. Mungkin kamu dulu janji itu kan nggak tentang uang ya, tapi mungkin janji ini tentang aku akan berubah jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dulu aku ngerepoti orang tua, sekarang aku pengen nggak ngerepoti orang tua. Mungkin kayak gitu. Walaupun orang tua aku nggak bisa lihat iku sekarang misalnya, gitu. Tapi harapanku adalah
ya aku pengen lah ya sekarang sisa satu toh ya, sisa mamaku toh ya. Aku pengen you know, bahwa orang tua aku bisa take care gitu ya, secara financially, secara bisnis, dan aku ini pengen ngebahagiain orang-orang di sekitarku gitu sih. Dan kedepannya mungkin misalnya gampang lah sih, tuntutannya salah satu juga cicilan lah. Gitu. Jadi kenapa harus ada ya situ alasannya gitu sih kok. Wah, Billy ini banyak cicilannya ya, masih kecil-kecil banyak cicilan ya. Enggak lah, usah cicil lah. Loh, umurnya masih 24, muda banget. Join 23. Jadi ada umur 24. Siap, gitu sih. Oke, siap. Oke teman-teman, karena waktunya udah cukup malam ya, jadi sesi ini harus kita sudahi. Nah, mungkin kita bisa kasih tepuk tangan virtual dulu nih buat Billy ya. Thank you teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman bisa mudah-mudahan teman-teman bisa dapat tanya, ya loh. Teman-teman bisa seperti yang ambil positif dan buang negatifnya ya teman ya. Teman-teman nggak cocok gitu, nggak perlu teman-teman seperti aku. Tapi saya rasa mungkin hari ini ceritaku bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gitu ya. Walaupun aku cari cerita lebih kegagalanku, bukan cerita tentang kesuksesanku di bisnis provincial. Gitu sih. Dan alasan kenapa anak muda kayak aku bisa jalani bisnis asuransi. Saya banyak anak muda di luar, apa itu asuransi ini? It's okay ketika anak muda di luar itu bisa berpikir seperti itu. Dan kamu merasa bisnis ini bagus, percayalah kamu akan jadi orang sing merekrut mereka kok di kemudian hari. Sama halnya seperti aku hari ini. Aku memulai duluan loh. Ketika teman-teman memulai duluan, ya loh, orang-orang di sekitarmu akan jadi agent. Ingat, tak garis bawahi juga. Oke, gitu sih kok. Thank you.